wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, spesial malam ini gue pengen bahas seorang pemain Inter yang luar biasa dan sudah kembali ke performance terbaiknya, Nicolo Barella, ya. Dia juga tadi malam mendapatkan penghargaan salah satu gelandang terbaik di Serie A bersama Brozovic gitu, sahabat Bung Bob. Jadi gue pengen bahas tentang dia, bagaimana kehidupannya dia, bagaimana dia memulai karirnya. Tapi sebelum gue mulai, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Wow, ya kita santai aja malam ini. Jadi memang Nicolo Barella ini emang luar biasa, sahabat Bung Bob. Gua dulu di zamannya Conte ya, gua masih ingat banget bahwa banyak sekali yang memperebutkan Barella karena ini memang gelandang yang bagus sekali, mungil sih sebenarnya. Tingginya cuma 172 dan dia lahir 7 Februari 97. Jadi artinya sekarang umurnya baru 25 tahun dan sudah menjadi gelandang yang komplit, sahabat Bung Bob. Jadi kenapa gue tertarik membahas tentang dia? Karena memang ya seperti media Italia bilang bahwa barometernya permainan Inter tuh dari dia gitu loh. Itu memang benar juga, sahabat Bung Bob. Tapi banyak juga peranan-peranan teman-temannya dia gitu. Tapi dia memang luar biasa. Kalau dibilang, kalau sahabat Bung Bob tahu apa julukannya dia? Radio transistor. Artinya apa nggak? Mau tahu nggak? Silakan komen. Nanti di belakang gua kasih tahu apa itu radio transistor ya. Nah, sahabat Bung Bob, Nicolo Barella ini kan lahir di Sardinia, itu daerah Cagliari. Jadi memang dia ini memang sudah punya bakat dari kecil ya. Jadi usia 3,5 tahun dia udah mengenal sepak bola karena sama dengan bapaknya Luca Barella ya. Nah, tapi sebenarnya Luca Barella pengen anaknya menjadi pemain bola seperti dia. Jadi bapaknya si Barella ini kan memang pemain bola juga, cuman bukan pemain bola top. Nah, sementara ibunya Barella maunya Barella tuh menjadi pemain basket gitu loh. Jadi beda nih antara dua orang tuanya dia gitu loh. Tapi karena memang bakatnya Barella, kemauannya dia dan juga support dari ayahnya, akhirnya ibunya mengalah gitu loh. Jadi akhirnya si Barella dimasukin lah ke sekolahnya, sekolah bola yang tim-tim Cagliari gitu loh. Nah, disitulah mulai awalnya. Nah, sebenarnya di usia 9 tahun sudah mulai kelihatan nih bakatnya dia. Dan memang benar-benar akhirnya dia dimasukin ke tim juniornya Cagliari. Nah, disinilah sebenarnya kelihatan ya bagaimana bakatnya dia, terus bagaimana dia selalu melatih fisiknya dia, skillnya dia. Memang dari awal bermain tuh memang lebih condong ke menjadi gelandang gitu loh. Jadi memang anak ini memang energik ya kan. Tapi sahabat Bung Bob jangan lupa ya. Mungkin belum ada yang udah tahu atau yang belum gitu loh. Sebenarnya pribadinya Barella ini sebenarnya anaknya pemalu gitu loh. Walaupun sahabat Bung Bob lihat bagaimana dia kadang-kadang bereaksi di lapangan gitu loh. Nah, dia kan punya sahabat dekat kan Brozovic dan Federico Di Marco, itu juga sahabat dekatnya dia. Bahkan juga si Bastoni. Sebenarnya dia sangat dekat dengan semua pemain karena anaknya sangat jujur, sangat terbuka dan sebenarnya baik hati, sahabat Bung Bob. Jadi ternyata si Barella ini setelah bakat dia kelihatan, jadi dia mulai di 2013 itu dia udah di tim Cagliari anak-anak muda ya, primaveranya gitu loh. Nah, di situ akhirnya dia di 2014 dia udah pernah masuk ke tim utamanya Cagliari. Nah, sempat juga dipinjamkan ke Como ya. Tapi 2019, nah inilah Inter meminjam si Barella. Nah, Barella waktu itu saat itu harganya kalau nggak salah ya kurang lebih sekitar 40 juta euro. Nah, Inter minjem 12 juta, terus harus menebusnya kurang lebih sekitar 25 juta. Kalau nggak salah 40 juta euro ya. Nah, sementara waktu Inter meminjam itu saingan kita banyak sekali, sahabat Bung Bob. Ya, siapa aja? Ada Juventus, ada Chelsea, Liverpool, bahkan Real Madrid gitu loh. Tapi
kenapa akhirnya Barella memutuskan ke Inter gitu? Sebenarnya menurut gua dan melihat bagaimana perkembangannya waktu Inter dilatih sama Conte, itu peran besarnya Conte sangat menentukan Barella ke Inter ya. Kenapa gitu loh? Conte kan tahu sendiri kalau dia sudah melatih satu klub dan dia sudah negosiasi dengan pemilik, dengan manajemen, bahwa siapapun yang dia inginkan Inter harus kasih gitu loh, seperti Lukaku lah, Hakimi lah, bahkan Barella gitu. Tapi ya itu, kita berterima kasih kepada Conte bahwa kita mendapatkan permata Italia ini, sahabat Bumbob. Luar biasa, Nicolo Barella, dan dia juga punya keluarga yang sangat harmonis, dan dia tahun 2018 dia menikah dan sekarang udah punya 3 anak, sahabat Bumbob. Dan istrinya itu lebih tua 7 tahun dibanding dia, dan dia juga punya piaraan 2 anjing, dan dia juga punya hobi kalau waktu senggang dia biasanya bermain sama anaknya, sama istrinya, bahkan orang tuanya dia ajak gitu loh. Dan Nicolo Barella ini ya kadang-kadang kan kita melihat dia suka emosi, ternyata dia taat sekali dengan agamanya, dia punya iman yang bagus ya. Dan memang benar kalau kita lihat bagaimana kehidupan di luar sepak bola, kita tidak pernah mendengar hingar-bingar bahwa dia bagaimana, karena kan sepak bola kalau kita lihat, kalau udah menjadi pemain top, duit banyak, apa aja dikerjain kan, tapi dia tidak, sabar Bumbob. Jadi kita beruntung sekali Inter memiliki Barella, dan memang luar biasa. Menurut gua nih profil yang sangat sangat dibutuhkan Inter. Nah, semalam dia kan dapat penghargaan, dia ditanya sama wartawan, wah gimana, bagaimana, kan lu pernah diiming-imingin jadi kapten. Wah, gua nggak peduli, dia bilang gitu. Kenapa? Karena di Inter tuh udah banyak pemain-pemain yang lebih lama, dan gua siapapun lah yang paling penting memimpin Inter tuh nggak ada masalah gitu loh. Tapi gua sampai sekarang melihat kapten itu adalah Handanovic, dia bilang gitu loh. Karena ya dia tidak punya keinginan untuk jadi kapten, karena kan dia juga belum lama di Inter ya. 2019 berarti kan dia baru 3 tahun, sementara Skriniar udah 5 tahun, Brozo juga udah lama gitu loh. Jadi dia tidak berambisi untuk itu. Dia lebih berambisi bagaimana menciptakan juara di Inter gitu loh, mendapatkan prestasi terutama buat tim gitu loh. Jadi benar-benar sahabat Bumbob. Jadi kita beruntung mendapatkan Barella ya, Barella yang waktu kecil seperti apa, terus ternyata kita bisa mendapatkannya. Sahabat Bumbob ingat ya, bahwa Cagliari waktu Barella bermain di sana itu juga ada Nainggolan ya, mantan pemain kita juga. Nah, jadi benar-benar jadi kita bersyukur lah ya, kita mendapatkan gelandang Nicolo Barella ini. Dan sahabat Bumbob ingat, Barella selama 4 musim berturut-turut menjadi gelandang terbaik di susunan Serie A dari 2019, 2020, 2021, nah tadi malam juga 2022. Jadi semoga aja dia tetap bisa bertahan di Inter, dan dia juga ya, kalau gua berpikir melihat permainan dia sekarang, harusnya manajemen juga udah memikirkan untuk perpanjangan kontrak dia gitu loh. Karena gaji dia kan di bawah Brozo dengan dengan Lautaro Martinez 6,5 juta. Sementara dia gaji kalau nggak salah kurang lebih 5 juta walaupun kemarin habis perpanjang kontrak. Cuman dia kayaknya per termin ya, dia juga akan bahkan sampai 6 juta juga gitu loh. Nah, kita berharap seperti Barella ini harus dipertahankan, diberi kesempatan untuk menjadi legenda ya di Inter gitu loh. Jadi benar-benar kita berharap sama Barella. Kenapa gitu loh? Karena ya dia juga timnas, dia juga mendapatkan prestasi di timnas, dan Mancini juga sangat percaya sama dia gitu loh. Jadi Inzaghi pun benar-benar tidak pernah mencadangkan dia gitu, selalu bermain. Ini orang benar-benar benar-benar punya energi yang luar biasa. Kalau sahabat Bumbob lihat ya, di mana-mana ada dia, di kanan lah, di tengah lah, di kiri lah. Nah, jadi memang selama di Inter di zamannya Conte, zaman Inzaghi, dia itu nyerang bagus, bertahan bagus. Jadi memang dia tuh punya keseimbangan yang bagus gitu loh. Ya di awal-awal kemarin aja ya, mungkin karena itu juga pastilah yang namanya pemain-pemain pada drop, bukan hanya dia gitu. Tapi kita melihat kebangkitan Inter adalah salah satu peranan dia gitu loh. Memang lini tengah kita ini luar biasa sekarang ya. Ada Hakan, terus ada Mkhitaryan, terus ada juga Aslani sebagai cadangan. Nah, Brozo kan yang lagi cedera.
Nah, kita berharap Nicolo Barella dengan Brozo, ya bahkan nanti Hakan, Mkhitaryan, mereka juga semakin padu ya. Kita berharap juga teman dekat dia, teman bercanda dia, Brozo segera sembuh ya. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi prestasinya si Barella ini luar biasa. Di timnas dia bagus, di Inter juga dia udah dapatin 3 piala ya. Piala Scudetto, Supercoppa, dan Coppa Italia. Semoga aja di musim ini kita Inter juga bisa berbicara banyak di Liga Champions dan Scudetto. Karena ya semakin Inter mendapatkan mendapatkan juara, mendapatkan piala, pemain-pemain ini pasti akan jauh lebih aware dengan klubnya. Sementara sekarang aja mereka memberikan yang terbaik buat Inter gitu loh. Jadi ya sahabat Bung Bob, bagaimana sahabat Bung Bob melihat Barella, perannya Barella, orangnya seperti apa gitu kan? Nah, jujur sahabat Bung Bob boleh silakan komen gimana pandangan sahabat Bung Bob melihat Barella. Ya, kita berharap semoga dia langgeng di sini ya. Kenapa? Karena ya di musim lalu trio Habibie ya, ada Hakan, ada Barella, ada Brozovic. Nah, sekarang kita udah melihat walaupun tanpa Brozo, kayaknya gelandang-gelandang kita dipimpin sama Hakan, Barella, Mkhitaryan sudah kembali seperti musim lalu. Semoga aja Barella terus memberikan kontribusi terhadap Inter, dan ini akan membuat Inter semakin kuat. Nah, sedikit gua juga pengen bacain salah satu adalah ini ya. Yang dibilang sama media-media Italia gitu loh, bahwa ya sekarang Inter akhirnya mendapatkan Nicolo Barella yang asli dengan gol berturut-turut, penampilan yang luar biasa melawan Barcelona dan Salernitana. Ini yang terjadi di media Italia. Itu benar banget sahabat Bung Bob. Kenapa? Karena ya Barella ini ya komplit banget sahabat Bung Bob ya. Dia berlari kan jarang sekali ya. Dia biasanya kalau cetak gol itu adalah selalu dari luar kotak penalti. Dan sekarang dia dengan dengan skemanya Inzaghi yang agak berubah. Sekarang kan permainan Inter banyak umpan-umpan lambung ya, umpan-umpan jauh. Nah, biasanya Barella selalu dari garis luar kotak penalti selalu nendang. Tapi sahabat Bung Bob lihat bagaimana 2 pertandingan di Barcelona dan Salernitana dia mencetak gol di dalam kotak penalti. Ini luar biasa. Jadi semakin komplit sahabat Bung Bob. Nah, kita sebagai Inter sebagai manajemen harus cepat-cepat memagarin dia, karena ya pasti yang begini ini diincar klub-klub klub-klub kaya lah, kayak City, kayak MU ya, kayak si Real Madrid. Siapa yang mereka nggak bisa beli gitu loh. Jadi kita benar-benar harus dipagar banget gini, kayak Barella gini sahabat Bung Bob ya. Jadi nah terus satu lagi, Nicolo Barella menjadi gelandang lengkap dengan menambah gol pada permainannya. Jadi dengan tambahan-tambahan golnya dia, kalau sekarang ya, kalau sahabat Bung Bob tahu bahwa di Serie A dia sudah mencetak gol 3 dan memberikan assist 4 ya. Dan di kemarin juga di Barcelona di Liga Champions dia juga mencetak gol. Jadi benar-benar ini dia adalah gelandang yang komplit gitu loh. Makanya kenapa gue sangat senang gitu loh Inter memiliki pemain-pemain seperti ini gitu loh. Nah, kita berharap juga kayak manajemen cepatlah beres urusannya ya, supaya tidak mengganggu pemain-pemain Inter ini gitu loh, terutama Barella gitu loh. Kita jangan sampai pemain yang seperti Barella, pemain yang komplit, yang bagus ini jangan sampai lepas dari Inter. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri bagaimana Inter sekarang lagi butuh uang gitu loh. Dan jangan sampai pemain-pemain inti, apalagi pemain-pemain Itali ya, jangan sampai dijual. Kita beruntung sekali ada Ada Barella, ada siapa namanya? Di Marco, ada Bastoni, ada Di Ambrosio, terus juga ada si Acerbi, pemain baru kita. Artinya ada 5 pemain Itali yang bermain di Inter. Ini kan mewakili gitu loh. Karena Inter adalah perwakilan dari Italia gitu loh. Jadi kita berharap semoga aja Barella makin gacor. Kita tunggu lagi aksi-aksinya dia. Nah, sahabat Bung Bob, apa sih kenapa dia dibilang radio transistor ya? Dia ini ternyata orangnya cerewet ya, bukan pemalu sebenarnya. Jadi sebenarnya dia komplain sama ini, tapi itu hanya sebentar sahabat Bung Bob. Jadi kalau kita melihat dia kayak ngocehin si Dum-Dum atau temannya, atau dia protes ke wasit,
Nah, itu sebenarnya karakter dia, tapi hatinya dia baik, sahabat Bung Bob. Makanya kenapa dia disebut yang namanya radio transistor ya. Dia suka bercanda, dia suka sama teman-temannya lah, sama tim terutama di Inter ya. Jadi ya yang paling kocak ya dia sama Brozo, teman-teman sahabat Bung Bob. Jadi ya semoga aja dia terus, apalagi kita melihat ketenangannya Barella ini di 2-3 pertandingan itu gue melihat ini perkembangan yang luar biasa. Kalau dia tenang, dia pasti akan menciptakan peluang, dia akan mengobrak-abrik permainan-permainan lawan kita gitu, sahabat Bung Bob. Semoga aja, kita berharap juga nih dia makin gacor nanti waktu lawan Fiorentina ya, didukung sama Hakan, Mkhitaryan. Nah, terus sedikit tambahan berita baiknya, kemungkinan nanti Lukaku akan bermain di Liga Champion. Kayaknya di Fiorentina masih disimpan. Tapi nggak apa-apa sahabat Bob ya, ada Barella, ada Hakan, ada Mkhitaryan, dan di depan ada Dzeko, ada Korea, dan Toro, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan Nicolo Barella dengan teman-teman Internya, sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye, ci vediamo. Yes.